Halo teman-teman, ketemu lagi dengan bukan unboxing, tapi ini edisi unboxing revisi. Kita sambil buka ya. Ini DCK KDJZ 2060i, masih dari keluarganya Dongcheng DCA. Nah, ini gue beli harganya 570.000. Ada yang jual 520 ribuan, tapi gue pilih yang ini karena yang ini tuh boxnya plastik kayak gini ya. Sementara yang 520.000 tuh kalau nggak salah, gue belum nanya sih sama sellernya, itu kardus, box kardus gitu. Makanya gue pilih yang ini buat kalau disimpan tuh enak gitu. Kita dapat invoice, kemudian dapat kartu garansi. Ini emang cuma selembar yang gue terima ya. Biasanya kan dia kayak buku gitu bisa dilipat, tapi ini cuma dapat satu. Dan ini belum gue bikin, belum gue isi gitu. Kemudian ada petunjuk penggunaan, dan meskipun nggak dapet charger, ada petunjuk penggunaan chargernya sama brosur. Kemudian kita dapat clip belt ini sama mata obeng bolak-balik. Ini PH2 sama SL6 ya. Oke. Kemudian ada bonus gantungan kunci. Ini gambarnya, bentuknya ini bentuk-bentuk rotary hammer. Oke, kita beresin dulu yang ini. Kemudian ini unit bornya ya. Yang unit only ini cuknya udah besi. Kemudian untuk pengaturan mode itu dia cuma punya satu satu tombol, satu tuas, satu apalah. Jadi kalau mode nah kalau ini tuh mode penyekrupan. Ini torsi satunya di sini. Kemudian kalau pengen ke fitur hammer mesti muter agak jauh. Nah, ini mode pengeboran, dan ini mode impactnya atau hammer. Dia punya dua speed. Speed 1 itu yang low, speed 2 itu yang high. Kemudian untuk spesifikasi kelihatan kayak ini. Nah, dia impact per menitnya itu 34.500. Kemudian speed gigi satunya itu 600 rpm, gigi 2-nya itu 2300 rpm. Kemudian ini pengaturan putaran cuk. Kalau ini buat ngencengin atau ngebor, kalau ditekan keluar itu buat ngelonggarin atau ngelepas. Kalau ke tengah itu dia ngunci. Triggernya ini udah variable speed, jadi makin ditekan gitu dia akan semakin kencang secara bertahap. Oke, sebentar kita coba ya. Nah, ini untuk baterainya, dia itu cocok sama Dongcheng yang dia ini cocok sama Dongcheng yang DCJZ 2050i. Nah, sekalian deh. Nah, ini perbandingannya kelihatan nggak? Kalau untuk impact ya, hammer, mode pengeboran beton atau tembok, yang DCK ini sampai 34.500 per menit. Sementara yang Dongcheng ini 27.000 per menit. Kemudian untuk gigi 1 yang DCK ini 600 rpm, kemudian yang Dongcheng ini 550 rpm. Gigi 2-nya yang DCK 2300 rpm, sementara yang Dongcheng itu 1800. Udah sih, itu aja. Kalau bobot,
pertimbangan. Jadi kurang lebih sebenarnya sama sih, cuma ini berasa menurut gue ya lebih berat sedikit yang ini. Nih sama ya, ini baterainya bisa dipakai. Nah, oke, itu aja. Cuma yang ini, nah kalau dari atas kelihatan, yang ini tuh lebih gede ya, lebih lebar, ini lebih kurus. Kemudian, nah begini lebih cukup lurus kah? Ya. Nah kalau yang Dongcheng ini kan buat pengaturan fitur ada dua ini ya, dua tombol, dua tuas, dua putaran, dua roda. Nah ini buat torsi, kemudian ini yang belakangnya buat mode. Nah ini torsinya buat pengeboran, buat penyekrupan. Sementara pengaturan modenya di sini. Sementara ini cuma jadi satu, jadi diputar aja full. Udah sih bedanya itu aja selain ukurannya. Nah ini gigi duanya yang satu apa nih? Tuasnya di depan, kalau ini gigi duanya tuasnya di belakang. Jadi kalau ganti itu begitu. Oke, sekarang kita coba pakai cok ya. Ini simpan sebentar. Nah ini kita lihat ya, terus ini 3, 2, 1. Aman ya, cuknya center, nggak goyang. Ya goyang sedikit itu wajar, tapi dia powernya tuh berasa lebih gede. Ini gigi satunya berasa banget. Nah terakhir kemarin tuh di beberapa review untuk yang seri DCA ya, DCA ADJZ 2060i itu ada yang bilang di experience-nya dia, di pengalamannya dia, ini tuh tanpa ada matabor aja cepat panas. Kita coba ya, ini gue pakai speed 2. Oke, ditaruh aja. 3, 2, 1. Nah ini hangat, tapi menurut gue masih wajar ya. Itu yang di DCA di review, nanti gue share linknya juga. Dia bilang lebih panas itu sampai nggak nyaman. Sementara yang ini yang gue rasain sih biasa aja. Speed 2. Kalau speed 1 ini powernya berasa banget ya. Oke, hangat, tapi menurut gue masih bisa ditoleransi. Gue nggak tahu kalau digunain buat kerja dan dalam jangka waktu lebih lama ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk sesi unboxing revisinya. Semoga dalam waktu dekat ini gue ada waktu buat nyobain ngebor gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah support, udah subscribe, udah like, sudah komen. Selalu sehat untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai bertemu di unboxing berikutnya. Ciao.